Pernahkah Anda merenungkan, seandainya saya tahu ini sejak awal, keputusan kecil yang tampak sepele yang kita buat seiring bertambahnya usia dapat secara diam-diam memengaruhi hidup kita, menentukan apakah kita menjalani hari tua yang penuh makna atau malah terjebak dalam kesepian, masalah keuangan, dan penyesalan yang mendalam. Faktanya, banyak orang di usia senja melakukan kesalahan tanpa disadari yang perlahan-lahan mengurangi kualitas hidup mereka. Yang paling mengejutkan, kesalahan ini sering tampak normal dan wajar sampai akhirnya terlambat untuk memperbaikinya. Di video ini, saya akan membahas 5 kesalahan yang paling umum dan merusak yang dilakukan banyak orang di usia tua, serta cara menghindarinya. Ini tidak hanya daftar peringatan, ini sangat penting jika Anda ingin menjalani masa tua dengan lebih sehat, bahagia, dan bermakna. Jangan lewatkan informasi penting ini jika Anda khawatir tentang masa depan Anda, atau ingin membantu orang terdekat Anda menjalani hari tua yang lebih baik. Di akhir video, Anda akan menemukan beberapa tindakan nyata yang dapat Anda lakukan untuk menghindari penyesalan yang tidak perlu. Apa Anda siap untuk mengubah sisa hidup Anda menjadi bab terbaik dalam sejarah? Kami harus segera memulai. 1. Nomor mengabaikan kesehatan secara fisik. Kesalahan yang tidak terlihat bisa menghancurkan hidup Anda lebih cepat daripada yang Anda pikirkan. Banyak orang percaya bahwa kelelahan hanyalah bagian dari menjadi tua. Namun, tahukah Anda, gaya hidupnya, bukan usianya, yang memperburuk keadaan. Pada awalnya, hal-hal kecil seperti melewatkan latihan pagi, makan makanan cepat daripada makanan sehat, dan menunda berolahraga karena nanti saja. Namun, tubuh mulai menunjukkan ketidakpuasan secara bertahap. Naik tangga tiba-tiba seperti mendaki gunung. Berdiri lama dapat menyebabkan sakit. Tidak ada keseimbangan lagi. Dan tanpa disadari, satu kesalahan kecil dapat mengubah segalanya. Bayangkan bahwa Anda kehilangan kekuatan untuk menjalani hari-hari sederhana yang dulu terasa biasa, hanya karena terlalu lama berdiam diri dan tidak bergerak, berjalan-jalan ke taman memasak, atau hanya membeli barang di rak. Kita harus melihat cerita Pak Hendy. Dia merasa baik-baik saja di usia 74 tahun, tapi ia secara bertahap berhenti jalan kaki dan berolahraga karena merasa baik-baik saja. Beberapa bulan kemudian, tubuhnya berubah. Lututnya sakit karena berdiri terlalu lama. Dia telah kehilangan banyak lemak saat mencoba kembali bergerak. Dia berkata, "Andai saja saya tidak menunda." Dan itu bukan satu-satunya hal. Banyak orang tua percaya bahwa mereka tidak perlu memperhatikan nutrisi mereka karena mereka tidak makan sebanyak dulu. Tubuh menua membutuhkan lebih banyak nutrisi daripada kurangnya. Untuk menjaga kesehatan pencernaan, otot dan tulang diperlukan protein, kalsium, dan serat. Namun, konsumsi makanan cepat saji, camilan manis, dan kebiasaan asal kenyang secara bertahap memperburuk kesehatan tubuh. Selain itu, pemeriksaan rutin yang sering terlupakan. Banyak orang hanya berkonsultasi dengan dokter ketika mereka benar-benar sakit. Namun, penyakit seperti tekanan darah tinggi, kolesterol, dan bahkan osteoporosis seringkali tidak muncul dengan jelas. Dan seringkali sudah terlambat untuk menunjukkan gejala. Namun, apa kabar baiknya? Tidak ada yang terlambat. Tambah 15 menit jalan kaki setiap hari. Mengganti gorengan dengan sayur-sayuran segar. Mengunjungi dokter secara teratur, Anda dapat mengambil langkah-langkah kecil ini dalam beberapa tahun. Dengan peningkatan kualitas hidup. Ini bukan tentang menolak orang tua. Ini tentang menikmati hidup setiap saat. Karena tubuh Anda adalah sarana untuk menikmati hari-hari yang indah yang akan datang. Dia akan membawa Anda jauh jika Anda memperhatikan dia. Nomor 2. Mengurangi kontak dengan teman dan keluarga. Kebahagiaan Anda secara bertahap dicuri oleh kesalahan kecil. Banyak orang tua mulai menarik diri dari dunia luar tanpa disadari. Pada awalnya, mereka hanya melewatkan satu pertemuan. Kemudian jangan lupa untuk menghubungi teman. Hingga akhirnya, mengambil kesimpulan, mereka pasti sangat sibuk. Untuk apa mengganggu? Namun, ketika waktu berlalu, hari-hari menjadi bosan. Bersantai, itu kosong. Yang dulunya penuh dengan tawa dan diskusi. Suara radio atau TV adalah satu-satunya sumber suara saat ini. Kedengarannya tidak menimbulkan ancaman. Namun, tahukah Anda, isolasi sosial berdampak kesehatan yang sama dengan merokok 15 batang rokok setiap hari. Itu benar, otak kita mulai kehilangan rangsangan jika tidak ada koneksi emosional. Memori berkurang, semangat merosot, risiko meninggal dunia meningkat, sistem kekebalan tubuh juga terganggu. Kesendirian bukan hanya perasaan, ia memiliki potensi merusak tubuh. Lihat kisah nyata tentang Budesi selama 76 tahun. Ia takut mengganggu dan mulai menjauh dari teman-temannya. Bulan berganti. Dan tiba-tiba, ruang tamunya menjadi ukuran dunianya. Ia murung,
lelah, dan kehilangan semangat. Tapi saat ia memutuskan untuk mulai menghubungi teman lamanya, semua berubah. Kemudian pergi ke Lebuku. Kemudian dia sering mengundang cucunya. Hidupnya secara bertahap bangkit kembali. Ia merasa seperti dia hidup kembali. Banyak orang juga terjebak dengan pemikiran bahwa saya masih memiliki keluarga. Namun, keluarga juga memiliki banyak tugas. Anda dapat menjadi kecewa jika Anda hanya bergantung pada mereka. Itu penting untuk membangun hubungan dengan orang-orang di luar rumah, teman, tetangga, dan komunitas Anda. Mereka dapat membuat orang tertawa, bercerita dan tertawa. Dan jangan biarkan teknologi menghalangi Anda. Alat seperti video panggilan, WhatsApp, dan media sosial dapat membantu Anda tetap terhubung. Meskipun membutuhkan sedikit latihan, hasilnya luar biasa. Anda tidak akan merasa terisolasi di dunia yang selalu berkembang. Yang terpenting, selalu ada kesempatan untuk kembali terhubung. Mulailah dengan hal kecil, seperti mengirim pesan, mengajak tetangga Anda berbicara, menghadiri acara di lingkungan Anda, bergabung dengan kelompok hobi atau kelas. Memiliki banyak teman tidak berarti memiliki banyak koneksi. Nomor 3, kesalahan diam-diam adalah menolak untuk beradaptasi dengan perubahan yang membuat hidup menjadi lebih sulit. Pernah merasa bahwa dunia berkembang dengan begitu cepat? Orang-orang saat ini merasa asing dengan teknologi, budaya, dan cara mereka berkomunikasi. Meskipun Anda tidak sendirian, mengatakan, saya terlalu tua untuk ini, adalah salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan orang saat mereka lebih tua. Kata-kata itu mungkin masuk akal, tetapi seringkali justru menjadi batas yang menghalangi hidup kita sendiri. Mari kita jujur, perubahan itu sulit. Siapa sih yang mau repot-repot belajar hal baru setelah menjalani gaya hidup yang sama selama bertahun-tahun? Tapi jika kita tidak beradaptasi, dunia tidak berhenti. Kitalah yang tertinggal. Kita menjadi kecewa, kesulitan dengan diri kita sendiri, dan akhirnya terisolasi. Berbicara tentang teknologi, banyak orang menganggap ponsel pintar internet atau video call tidak cocok dengan saya. Namun, faktanya adalah bahwa alat-alat ini sebenarnya dapat mempermudah hidup, memperkuat hubungan keluarga, dan bahkan memberikan rasa aman. Lihat saja Pak Aldo, 78 tahun, yang pada awalnya sangat skeptis terhadap ponsel pintar. Namun, setelah coba belajar, dia dapat belanja barang-barangnya secara online, berbicara dengan cucunya melalui video call, dan bahkan bergabung dengan grup komunitas online. Hidupnya menjadi lebih mudah, lebih dekat, dan lebih menyenangkan. Semuanya dimulai dengan keinginan untuk mencoba. Perubahan tidak hanya terkait dengan teknologi, tetapi juga dapat mencakup mengubah pola makan untuk lebih sehat, mengikuti saran dokter yang lebih canggih, atau mencoba kebiasaan baru yang dulunya terasa asing. Sikap terbuka terhadap perspektif generasi muda, bahkan dalam hubungan keluarga, dapat memperkuat ikatan daripada menjauhkannya. Ingat untuk mengatakan bahwa saya sudah selalu seperti ini sejak lama. Ini mungkin tampak nyaman, tetapi itu bisa menjadi bahaya. Jika kita tidak ikut bergerak dengan dunia yang bergerak, kita akan merasa semakin jauh dari segalanya. Namun, ada berita baik. Selalu ada kesempatan untuk berubah. Setiap langkah kecil yang Anda ambil, seperti belajar hal baru, mencoba kebiasaan sehat, dan mengetahui perspektif anak atau cucu Anda, akan membantu Anda mendapatkan hidup yang lebih mandiri, menyenangkan, dan bermakna. Selain itu, perubahan tidak akan mengubah siapa Anda. Sebaliknya, ia menunjukkan bahwa Anda kuat, fleksibel, dan bijak. Karena Anda berani terus berkembang seiring bertambahnya usia. Nomor 4, salah kelola keuangan. Kesalahan yang bisa diam-diam menghancurkan masa tua yang seharusnya aman. Banyak orang percaya bahwa masalah keuangan mereka selesai begitu mereka pensiun. Saya tidak lagi bekerja, jadi mengapa harus pusing lagi tentang uang? Namun, cara Anda mengelola uang di usia ini bisa menentukan apakah masa tua akan terasa ringan atau malah penuh kekhawatiran. Sayangnya, banyak orang yang terjebak dalam hal ini. Awalnya tampaknya aman, punya tabungan, mungkin pensiun dari kantor, dan anak-anak sudah mandiri. Namun, pengeluaran tak terduga, biaya rumah sakit, kenaikan harga kebutuhan, atau renovasi kecil yang ternyata mahal membuatnya menjadi lebih mahal. Selain itu, uang yang tampaknya cukup mulai menguap secara bertahap. Lihat kisah Pak Rizal. Dia merasa cukup uang di usia 70 tahun. Dia suka berbagi, makan di luar, berlibur, dan memanjakan cucu-cucunya. Namun, begitu masuk usia akhir tahun 1970-an, dia mulai menyadari bahwa tabungannya semakin menipis, biaya medis semakin meningkat, dan dia tidak memiliki cukup uang untuk perawatan jangka panjang. Dia tidak ingin akhirnya bergantung pada anak-anaknya. Jadi pelajaran pentingnya adalah bahwa memiliki uang itu satu hal, tetapi memastikan bahwa uang itu tetap ada adalah hal lain.
Pengaturan keuangan setelah pensiun adalah kesalahan lain yang sering terjadi. Banyak orang bertanya, untuk apa membuat anggaran jika saya tidak bekerja? Namun, saat ini adalah saat yang tepat untuk menjadi lebih berhati-hati dan terencana. Lihat pengeluaran Anda setiap bulan, pertimbangkan biaya tak terduga, dan jika perlu, konsultasikan dengan penasihat keuangan atau anggota keluarga yang dipercaya. Dan satu hal yang sangat penting adalah penipuan. Lansia sering menjadi sasaran penipuan, baik melalui telepon, SMS, atau email, sampai tiba-tiba muncul penasehat palsu yang menawarkan investasi emas atau bisnis cepat kaya. Jangan pernah membuat keputusan keuangan penting tanpa berkonsultasi dengan orang yang Anda percaya terlebih dahulu. Hati-hati lebih baik daripada menyesal. Pada dasarnya, keamanan finansial bergantung pada kebijaksanaan daripada kekayaan. Membuat anggaran, menghindari pengeluaran impulsif, dan bersiap untuk pengeluaran yang tidak terduga sangat bermanfaat. Kabar baiknya, masih ada waktu untuk memperbaiki pengelolaan keuangan Anda. Perubahan kecil dapat memiliki efek besar. Jika Anda ingin terus berkolaborasi dengan kami sampai saat ini, kirim komentar Anda di nomor 4 di bawah ini. Biarkan kami tahu bahwa Anda peduli dan ingin belajar lebih banyak dengan kami. Untuk tetap terhubung dengan video-video inspiratif berikutnya, jangan lupa untuk menyukai, mengikuti, dan mengaktifkan loncengnya. Ada topik lain yang penting yang akan kami bahas. Lanjutkan, nomor 5. Kehilangan tujuan hidup dan mengabaikan perkembangan mental. Ini mungkin salah satu kesalahan yang tidak terlihat yang paling berbahaya, bukan karena efeknya langsung dirasakan, tetapi karena ia secara bertahap membuat hidup terasa datar, hampa, dan tanpa warna. Setelah pensiun, banyak orang merasa bahwa pekerjaan mereka telah selesai. Tidak ada lagi pekerjaan, anak-anak sudah besar, dan kewajiban rumah tangga semakin ringan. Pada akhirnya, hari-hari terasa seperti berulang kali. Bangun, makan, nonton TV, dan tidur lagi, dan lagi. Padahal, usia tidak berlaku untuk pertumbuhan manusia. Dengan kemampuan otak kita untuk terus belajar dan berkembang, kita dapat menemukan hal-hal baru yang membuat hidup terasa hidup. Selama kita ingin, coba pikirkan tentang Bu Linda. Dia aktif dan termotivasi saat itu. Namun, setelah pensiun, dia menghabiskan waktunya di depan TV. Dia merasa kesengsaraannya sudah lewat. Tetapi ketika dia memberanikan diri untuk ikut kelas lukis di komunitas lokal, semuanya berubah. Tidak hanya tangannya sibuk, tetapi dia juga merasa lebih baik. Dia bangun pagi dengan semangat, memiliki sesuatu yang dinantikan, dan bahkan bertemu dengan teman-teman baru yang menambah warna hidupnya. Ini sangat penting. Setiap orang membutuhkan alasan untuk bangun di pagi hari. Ada yang belajar berkebun, menjadi relawan, belajar bahasa baru, menulis, atau bahkan belajar bermain musik. Apapun yang memberi Anda semangat, karena hidup bisa cepat terasa kosong tanpa tujuan. Dan dari sana, sangat mudah untuk sedih, kehilangan dorongan, bahkan penurunan fisik dan mental. Banyak orang tua takut mencoba hal baru karena mereka pikir sudah terlambat untuk melakukannya. Namun, tidak ada kata terlambat. Beberapa orang malah menemukan minat mereka pada tahun 1970-an atau 90-an. Kita hanya perlu menjadi lebih terbuka. Hidup menjadi lebih menyenangkan jika kita tetap ingin tahu. Rasa tujuan dan pertumbuhan mental bukan hanya membuat Anda bahagia, tetapi juga membantu otak Anda tetap tajam, meningkatkan daya ingat, dan bahkan memperpanjang umur. Mereka yang terus merasa dibutuhkan, belajar dan belajar cenderung hidup lebih lama dan lebih puas. Oleh karena itu, jangan biarkan usia menghentikan keinginan Anda untuk belajar dan berkembang. Hidup Anda masih dapat berubah selama Anda bernapas. Setelah kita membahas 5 kesalahan besar yang sering terjadi di usia lanjut, coba luangkan waktu sejenak untuk berpikir. Bukan untuk bersalah, tetapi untuk jujur. Apakah ada 1 atau 2 hal yang terjadi secara diam-diam juga dalam hidup Anda? Mungkin pada orang-orang di sekitar Anda. Jadi, menjadi tua bukan hanya bertambah usia. Ini berkaitan dengan pilihan kita untuk menjalani sisa waktu kita. Apakah kita akan mengisi tahun-tahun ke depan dengan semangat, independensi, dan arti? Atau kita biarkan hari-hari berlalu dengan rasa bersalah dan kesal? Berita baiknya adalah bahwa Anda tidak perlu melakukan perubahan yang signifikan. Anda dapat mengubah hidup Anda dengan membuat langkah kecil. Saat ini mungkin waktu yang tepat untuk mulai berjalan kaki selama 15 menit, atau mengonsumsi lebih banyak sayur-sayuran jika Anda selama ini kurang memperhatikan kesehatan Anda. Jika Anda merasa kesepian, coba kirim pesan ke teman lama, bergabung dengan komunitas di sekitar Anda, atau mulai belajar cara berbicara melalui video call. Jika Anda merasa tertinggal karena dunia terus berubah, ingatlah bahwa beradaptasi bukan berarti menyerah. Itu adalah cara untuk tetap berdiri di tengah perubahan.
Jika keuangan Anda mulai tertekan, cari tahu bagaimana Anda bisa mengurangi risiko dan mengelola pengeluaran dengan lebih baik. Selain itu, mulai dari hal-hal kecil jika Anda merasa tidak memiliki motivasi atau tujuan dalam hidup Anda. Mencoba aktivitas baru, membaca buku baru, menulis, berkebun, dan bercerita. Dunia masih membutuhkan pengalaman dan kebijaksanaan Anda. Pilihan yang Anda buat hari ini akan membentuk apa yang akan terjadi pada masa depan Anda. Selain itu, tidak pernah ada kata terlambat untuk mulai hidup dengan kesadaran, makna, dan kepuasan yang lebih tinggi. Terima kasih atas kedatangan Anda. Sejujurnya, kehadiran Anda di video ini menunjukkan minat dan keinginan Anda untuk terus berkembang. Itu luar biasa. Dari semua yang kita bicarakan hari ini, saya ingin tahu mana yang paling menarik bagi Anda. Tulis komentar di bawah dan ceritakan apa yang Anda pelajari atau apa yang ingin Anda lakukan. Bagian paling menyenangkan bagi kami selalu membaca komentar Anda. Itu yang mendorong kami untuk terus membuat konten seperti ini. Selain itu, jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk berkomentar, berlangganan, dan menyalakan loncengnya. Jangan lupa untuk membagikannya kepada orang yang Anda sayangi. Tidak jelas apakah satu video ini akan membawa perubahan besar bagi mereka. Terima kasih telah menonton video ini. Tetap ingin tahu dan tetap semangat. Dan sampai jumpa di video berikutnya.